Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan untuk berkumpul di acara kita pada malam hari ini, yaitu acara talk show. Walaupun dalam keadaan online, itu tidak mengurangi rasa penasaran kita dan rasa ingin tahu kita untuk mendapatkan ilmu pada malam hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah merubah peradaban kehidupan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang beriman yang senantiasa berikhtisam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik teman-teman, pada malam hari ini sebelum kita melangkah lebih jauh, di mana di sini sudah bersama dua narasumber kita yang enggak kalah kece ya. Tapi sebelum itu kita pengen tahu nih teman-teman asalnya dari mana aja sih? Bagaimana karena jangan sampai selama perjalanan materi ke depan ternyata ini kita satu daerah gitu atau bahkan tetangga dan kita nggak tahu gitu. Makanya kita ingin tahu teman-teman dari mana sih? Mungkin dari siapa ya? Mungkin dari Kak Alinda. Kak Alinda dari mana sih Kak? Kalau boleh tahu? Iya, asal daerahnya Kak, asal daerah. Oh, Luwu Timur ya. Di Luwu Timur itu khasnya apa sih Kak? Atau ada makanan yang kita kenal gitu dari Luwu Timur? Oh, kepurung gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut ke Kak Jannah Tulalia. Halo Kak Jannah. Halo Kak, mungkin asalnya dari mana Kak? Oh, dari Takalar dekat ya. Di Takalar itu khasnya apa sih Kak? Oke, nggak apa-apa Kak. Makasih Kak. Oke, mungkin gitu aja ya perkenalan singkat kita, perwakilan dari teman-teman kita. Dan alhamdulillah kita berada di sesi yang paling kita tunggu-tunggu pada malam hari ini. Karena kita akan mendengarkan sharing-sharing diskusi dari narasumber kita yang Masya Allah ilmunya ini sangat luar biasa ya, dan prestasi-prestasinya juga. Oke, tapi sebelum itu saya ingin membacakan CV dari pemateri kita dulu sebelumnya. Yang pertama dari Kak Faisal, pemateri kita. Nama lengkap Muhammad Faisal, tempat tanggal lahir 23 April 1999, tempat lahir Tanjung Redep, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Oke, alamat kakak ini sekarang domisilinya di Jalan Perintis Kemerdekaan 8, Perumahan Dosen Unhas, Blok MK nomor 1, Tamalan Rea Jaya. Untuk nama HP-nya mungkin ada yang mau sharing-sharing dengan kakak nanti 0853 438 66325. Oke, untuk riwayat pendidikan kakak dari SD-nya ya, SD Negeri 011 Tanjung Redap, SMP Negeri 3 Pinrang, SMA Negeri 1 Pinrang, dan sekarang di Universitas Hasanuddin jurusan Ilmu Kelautan. Untuk prestasi dan penghargaan kakak ini, dia
menjuarai lomba-lomba yang sangat luar biasa ya. Kalau disebutkan satu persatu ini sampai subuh juga tidak kelar. Saking luar biasanya gitu. Tapi dia pernah menjadi Duta Forum Pelajar Sulawesi Selatan 2016 dan juara satu kompetisi esai presentasi pentas budaya Arab 3 oleh Universitas Hasanuddin tingkat mahasiswa nasional 2018. Dan dia juga menjadi penerima manfaat dana PMW program mahasiswa wirausaha tahun 2020. Kemudian untuk pengalaman organisasinya dia menjadi wakil ketua Forum Pelajar Sulawesi Selatan periode 2016-2017, menjadi ketua 1 Forum Siswa Cinta Kimia atau FISTA SMA 1 Pindrang periode 2015-2016. Dan yang paling penting dia adalah Sekretaris Jenderal KAMI Komsat Universitas Hasanuddin periode 2021-2022. Dan ada banyak lagi prestasi-prestasi yang belum bisa saya sebutkan dengan keterbatasan waktu. Kemudian kita pindah ke narasumber kita yang kedua. Narasumber kita yang kedua adalah Kak Afni Afifah. Mengenai pendidikannya, Kak Afni Afifah sekarang menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin, program studi keteknikan pertanian 2018 sampai 2022. Untuk nomor handphone dari Kak Afni 0823 5226 5611. Untuk prestasi dan penghargaan dari Kak Afni tidak jauh beda dengan Kak Faisal ya. Banyak banget itu penghargaannya. Tapi yang bisa saya sebutkan, dia menjadi pada tahun 2021 lulus pendanaan PHP 2D program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Itu penyelenggaranya Kemendikti. Kemudian di tahun yang sama juga lulus pendanaan pengabdian Aksi Muda Indonesia dan peserta nominasi Aksi Muda Indonesia Awards 2021. Oke, untuk kepanitiaan dari Kak Afni atau organisasi dari beliau ini pernah menjadi anggota pada BEM Fakultas Unhas, terus menjadi dia juga pernah organisasi di Karang Taruna Bakti Karya dan di organisasi Desa Produktif Makassar. Dan ada banyak lagi ya organisasi-organisasi dari narasumber-narasumber kita. Mungkin itu yang bisa saya sebutkan pada kesempatan kali ini. Oke, dan tidak menunggu waktu lama lagi teman-teman, mari kita berdiskusi mengenai materi kita pada malam hari ini. Kami mahasiswa asyik dan berprestasi. Bagaimana kemudian dalam diskusi ini kita akan mendapatkan ilmu bahwa di dalam kami itu orang-orangnya seperti apa sih, atau kita bahkan mungkin kita kedepannya juga akan mendapatkan kiat-kiat atau solusi-solusi tentang permasalahan-permasalahan kita di dalam menjalani dunia perkuliahan. Oke, langsung saja mungkin ke Kak Faisal dulu ya, mengenai kita sapa dulu narasumber kita. Halo Kak Faisal, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Kak. Kak, kesibukannya akhir-akhir ini apa sih Kak? Kesibukannya baik, sebelum itu saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin menyapa para peserta Pra-DM ya, Pra-DM ILT kami tahun 2022. Bersyukur untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya ucapkan banyak-banyak bersyukur kepada teman-teman, karena banyak di luar sana jujur ada yang mau masuk kami tapi kurang dapat infonya gitu. Jadi memang betul-betul kalian harus syukuri hal tersebut. Kemudian berbicara soal aktivitas, selain masih aktif di kami, saya juga aktif di organisasi, di UKM juga, di Unhas. Kalau teman-teman familiar ya dengan saya, kemarin
ataupun ada yang ikut kegiatan tadi pagi ya, sekitar pagi tadi, ya mungkin bisa lihat aktivitas saya. Kemudian yang kedua masih aktif kuliah juga, tapi lebih mengarah ke menyusun skripsi. Kemudian yang keempat, alhamdulillah ada juga usaha yang sampai saat ini masih berjalan yang saya buat di tahun 2020. Dan semua itu yang saya dapatkan tidak lepas dari perpanjangan tangan senior-senior di kami yang terus membantu saya sampai hari ini. Mungkin seperti itu. Oke, baik Kak, terima kasih. Dan lanjut dari itu kami ingin menanyakan gimana sih Kak selama menjadi mahasiswa itu di dalam dunia perkuliahan, perasaannya Kakak melewati itu semua gimana gitu, dari pengalaman ataupun prestasi-prestasi yang pernah diraih gitu. Ya, itu juga ya agak ada juga sebenarnya. Jadi waktu pertama kuliah itu kan ekspektasinya khususnya untuk yang mahasiswa baru itu adalah pergi kuliah, ikut organisasi, pergi event keluar kota, kesana kemari, dapat pendanaan, beasiswa, dan lulus dengan IPK 4. Ya, jadi saya jujur, jangan bermimpi boleh, tapi kadang kita harus realistis juga. Artinya memang butuh yang namanya planning ke depan. Jadi ketika teman-teman ingin meraih sesuatu, mendapatkan sesuatu, tolong planningkan. Maksudnya kayak begini, ketika kita membangun visi, tolong dipetakan misi-misinya, apa yang perlu kita lakukan. Takutnya nanti, misalkan contoh, menggebu-gebu ini, khususnya mahasiswa yang paling muda kayaknya angkatan 2022 ya, yang join ini ya, ada 2022, 2021. Jangan terlalu tertutup dengan informasi teman-teman. Apalagi misalkan kalau teman-teman mau mendapatkan apa ya biasanya, kalau aktif berorganisasi ataupun berprestasi di luar, jangan terlalu tertutup dengan informasi. Kan banyak ini gara-gara ikut organisasi akhirnya cuma nge-stuck di organisasi itu saja. Saran saya untuk teman-teman, tolong open minded lah, lihat di luar sana. Karena kadang kita tidak pernah menduga bahwa rezeki kita itu banyak di luar dan bukan hanya di organisasi ini saja. Nah, hal yang menarik di kami adalah kita itu bukan hanya sekedar di basisnya itu cuma di UNHAS. Jadi kami itu banyak, ada yang di Sosum, ada yang di Universitas PNUP, ada juga yang di UNM, ada juga yang di Unismu. Bahkan kita juga ada yang basisnya Makassar, Sulawesi Selatan, Sulawesi, intinya banyak lah, Pulau Sulawesi, Jawa, dan berbagai macam lainnya. Jadi ketika kita sudah ikut pelatihan yang minimal ikut di DM1, akan ada namanya tahap lanjutan. Nah, di tahap lanjutan itu kita banyak mendapatkan wawasan yang jauh lebih banyak gitu. Dan menurutku di situ letak keasikannya gitu ya. Jadi di situ letak asiknya kita berkuliah. Karena kalau kita hanya berkuliah di kelas ya cuma belajar kan, tidak ada bedanya dengan SMA. Ya paling bedanya kalian yang mendatangi ruangan gitu, bukan bukan ceritanya. Kalau di kelas itu kan ruangannya tetap selama 3 tahun di situ. Kalau ini tidak, dia kan merubah-rubah gitu ruangannya. Paling cuma itu bedanya. Sisanya kalau kalian mau melihat asiknya berkuliah itu adalah dengan cara berorganisasi dan lakukan aktivitas-aktivitas lain, baik mau berwirausaha atau mengikuti event-event yang ada di luar. Mungkin seperti itu, Kak Ayu ya. Baik Kak, terima kasih. Kayaknya ini narasumber kita yang pertama ini super sibuk ya teman-teman. Mungkin saya kira jawaban pertanyaan ini ke Kak Afni mungkin kurang lebih seperti itu ya, karena kita tahu Kak Afni, kedua narasumber kita ini notabene kegiatan dan organisasinya ini gak beda jauh lah. Tapi saya ini mau ke Kak Afni nih mengenai tentang kontribusi kita sebagai mahasiswa gitu Kak selama perkuliahan. Apakah kemudian dengan masuknya kita organisasi bisa dikatakan ini adalah kontribusi kita, atau kontribusi seperti apa gitu kita sebagai mahasiswa memberikan baik itu kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Mungkin Ya, menarik ya. Sebelumnya saya sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali teman-teman yang ada di Zoom, yang akan kedepannya akan menjadi keluarga erat dari kita semua di sini ya Kak. Iya. Yang bakalan menjadi teman jalan, teman diskusi, teman bahkan sampai ke depannya kayak gitu. Senang sekali saya bisa komunikasi dengan teman-teman sekarang. Nah, kemudian apa ya, pertanyaan tentang kontribusi. It's okay. Tentang
berkontribusi teman-teman. Kalau kita benar-benar mengaku sebagai mahasiswa, harusnya kita harus paham perannya kita kan. Pasti teman-teman di sini kalau tidak salah, saya dapat bocoran informasi ya Kak dari panitia, bahwasanya teman-teman yang join di Zoom ini adalah teman-teman notabene-nya kebanyakan adalah angkatan 2021 dan 2022, selebihnya itu ada 2021 kayak gitu. Nah, pasti teman-teman sudah dapat kayak peran-peran dari mahasiswa itu sendiri, misalnya education change, social control, kayak gitulah istilahnya. Nah, I think kalau kita misalnya berbicara tentang kontribusi sebagai mahasiswa itu sendiri dan melihat dikorelasikan ya dengan perannya kita tadi, harusnya kita tidak hanya menjadi mahasiswa yang istilahnya kuliah pulang kampung kayak gitu, akhirnya tamat kemudian pulang kampung kan, kayak gitu loh. Nah, harusnya kita menyadari bahwa kita punya peran di sama mahasiswanya kita, kemudian ke univnya kita, kontribusi ke univnya kita, kemudian ke masyarakat intinya. Karena kita ada tridharma itu Kak. Yang pertama tentang keilmuan, pendidikan, terus penelitian, terus pengabdian masyarakat. Ya, nah intinya output dari segala aktivitas yang kita lakukan sebagai mahasiswa itu adalah pengabdian masyarakat, kontribusi. Apakah dengan duduknya saja kita di depan kelas dalam ruangan ber-AC kayak gitu, kita bisa langsung berdampak kayak gitu sama masyarakat? Enggak kan Kak? Nah, itulah gunanya organisasi teman-teman. Itu kenapa kemudian kita digiring atau kita menggiring dirinya kita untuk gabung di organisasi supaya kita bisa berkontribusi, memberikan impact langsung ke masyarakat. Dan I think kalau misalnya kita mau memperluas wawasannya kita, hal untuk gabung di organisasi itu penting kayak gitu, untuk memperluas wawasan, karena waktu kita untuk dalam kelas itu singkat kan, singkat banget kayak gitu. Sedangkan banyak pengetahuan-pengetahuan di luar sana yang perlu untuk kita ketahui dan melalui organisasi ini. Misalnya saya keluar dari Sulawesi, saya ke Jawa, itu salah satu perpanjangan tangan dari kami kayak gitu. Saya ikut DM2, salah satu tahap dari pengadaran tahap 2-nya kami itu di Bandung kan. Itu adalah karena saya ikut kami kayak gitu, organisasi ini. Terus kita merancang sebuah misalnya pengabdian itu untuk masyarakat. Jadi pendidikan, organisasi, pengabdian kayak gitu. Kalau saya pikirnya seperti itu kan. Oke, kembalikan ke Kak Ayu. Oke, terima kasih Kak. Masya Allah, luar biasa ya jawaban dari Kak Afni ini mengenai kontribusi kita selama menjadi mahasiswa dan di dalam dunia perkuliahan. Oke teman-teman, sesuai tema kita pada malam hari ini, kami mahasiswa asyik dan berprestasi. Di sini kami juga ingin menanyakan, mungkin teman-teman juga di dalam pikirannya ini ingin menyampaikan perihal ini. Dan berbicara mengenai organisasi nih Kak, kita kan tadi berbicara mengenai urgentnya organisasi gitu. Konsep mahasiswa asyik dan prestasi ini di dalam kami itu gimana sih Kak pandangannya? Apakah kemudian di dalam kami itu mahasiswa berprestasi dikatakan apabila dia hanya mendapatkan trofi, atau dengan adanya bantuan-bantuan kepada orang lain itu di dalam kami itu bisa dikatakan sebagai prestasi? Gimana Kak? Mungkin kita ke Kak Afni dulu. Iya. Kalau dibilang tadi bahwasanya prestasi itu kayak gimana sih, yang dikorelasikan dengan mahasiswa asyik kan ya? Kalau saya setangkapku dari pertanyaan itu, untuk saya pribadi prestasi itu tidak hanya dikategorikan hanya ketika IPK 4 seperti yang dikatakan tadi Kak Faisal di sentil tadi kan, katanya bahwa planning awalnya adalah planningnya itu adalah nanti keluarannya IPK 4 nih kayak gitu. Dikatakan berprestasi tidak hanya itu Kak, kayak dalam pandangannya Afni itu dikatakan berprestasi tidak hanya itu.
tidak hanya ketika aku pegang trompi kayak gitu, enggak, tapi itu juga salah satu penentu juga ketika kita orientasinya emang ke situ kayak gitu. Misalnya ketika saya orientasi itu kayak gitu, itu oke, saya bisa katakan itu prestasi. Tapi kalau untuk aku sendiri, ketika saya bisa berkontribusi, misalnya saya bisa membalancekan diriku kayak gitu, membalancekan diriku, waktuku, memanajekan waktuku, ruangku kayak gitu untuk organisasi, untuk pendidikanku, kemudian untuk kontribusi ke masyarakat, pengabdian. Ketika itu 3 hal itu bisa saya akumulasi secara inklusif dalam diriku, Kak. Nah, itu yang saya bisa bilang berprestasi ketika pendidikanku. Alhamdulillah sekarang kan Afni alhamdulillah sudah selesai tutup kayak gitu juga, Kak. Alhamdulillah. Nah, kemudian Afni organisasi juga nih di kami kayak gitu. Saya pikir itu adalah salah satu goals sampai keluar Sulawesi. Itu masuk salah satu goals di plan awalku, Kak, kayak gitu. Terus kemudian bisa ikut pengabdian sama teman-teman kami yang lain. Kemarin sama Kak Faisal juga kan, Kak? Iya. Yang di Bulukumba, Jasinfo teman-teman. Itu adalah pengabdian yang salah satu didanai sama kementerian. Nah, itu adalah salah satu goals. Nah, yang aku anggap prestasi, nah yang kayak gitu. Belum tentu ketika harus IPK 4 kayak gitu, enggak harus pegang trompi. Itu emang mungkin bagian salah satu orang akan memikir seperti itu, tapi tergantung ke orangnya juga sih kayak gitu, Kak. Oke, baik, Kak. Gini, kami kan bicara tadi mengenai planning, dari awal ada planning. Kita mau tahu nih dari Kak Faisal, pentingnya planning dalam hidup Kakak itu apa sih? Yang itu adalah menjadi senjata pertama gitu sebelum berperang. Silakan. Baik, menarik ya dikatakan Afni. Jadi memang sebenarnya berbicara soal prestasi dulu ya, Kak. Jadi kalau kita berbicara soal prestasi, banyak orang yang mengatakan prestasi itu dengan piala lah, dapat sertifikat, juara 1, juara 2, dan lain sebagainya. Itu kalau kita mengatakan prestasi, sebenarnya itu kata prestasi itu adalah pandangan orang ke kita. Berprestasi itu orang. Tapi menurutku kata prestasi itu harus terlihat dari cara pandangnya setiap individu masing-masing. Ketika saya mengatakan saya berprestasi, itu ketika goals ataupun apa yang saya planningkan tercapai, baru saya bilang itu berprestasi versinya saya gitu. Jadi ketika kata berprestasi itu sebenarnya hanya caranya orang memandang kita, itu berprestasi tuh kakak, yang lain dan sebagainya. Tapi kalau kita mau melihat diri kita berprestasi adalah ketika planning kita itu, apa yang sudah kita rencanakan itu terwujud satu persatu. Itu yang saya maksud sebagai prestasi, teman-teman. Jadi ketika kita memandang prestasi, jangan terlalu kaku lah. Jangan harus memandang melihat piala, apalagi namanya medali segala macam. Itu sifatnya cuma sehari pada saat penerimaan saat itu sifatnya sehari. Tapi kalau misalkan planning kita goals, saya yakin itu dampaknya berkepanjangan. Misalkan contoh, goal saya itu di awal itu sebenarnya banyak sih. Salah satunya itu adalah kemandirian. Nah, salah satu kemandirian yang saya maksud adalah dengan cara sudah bebas dari uang orang tua lah. Itu salah satunya. Apa yang saya lakukan? Saya planningkan apa-apa yang bisa menghasilkan uang selain wirausaha ya. Waktu itu kan udah tahu cara jual atau segala macam. Kemudian saya lihat salah satu cara menghasilkan uang di dunia kampus adalah dengan cara menulis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikut event ya. Nah, itu yang saya lakukan dan menurutku itu adalah pekerjaan yang paling mudah dilakukan. Ketika kita tidak bisa lakukan, itu kita bisa menjelaskan bahwa diri kita pemalas sebenarnya ya. Jadi hal itu yang pertama saya lakukan sampai saat ini. Ya, cuman untuk saat ini yang menulis sudah agak turun gitu. Karena sudah menemukan metode lain. Dan itulah yang membuat saya sampai saat ini merasa bahwa lebih berpikir dewasa gitu. Bisa menentukan hal-hal dengan sendirinya. Artinya begini, ketika ada permasalahan kita sudah bisa selesaikan permasalahan itu dengan secara mandiri. Dan itu yang menurut saya bilang prestasi gitu. Bayangkan dulu anak 17-an ya, kan dulu 17-an ya. Anak belasan ya, umur 18 tahun baru selesai. Saya asalnya kan dari Pinrang, mungkin teman-teman tahu Pinrang ya. Kemudian datang ke kota, pasti bingung kan mau ngapain gitu. Dan salah satu visi saya adalah adanya kemandirian. Kemandirian itu kan general, banyak. Akibat dari kemandirian itulah melahirkan rekor yang
lain gitu. Dan jujur itu salah satu klaim saya yang sebenarnya masih saya kejar. Banyak hal-hal kemandirian yang harus saya selesaikan. Dan salah satu bentuk kemandirian yang saya dapat adalah adanya pelatihan yang disediakan oleh kami. Jadi kami DM1 itu adalah bentuk salah satu pelatihannya sebenarnya. Bukan hanya bentuk rekrutmen ya, tapi adalah salah satunya adalah bentuk pelatihan. Itu cuma salah satu dari sekian banyak. Jadi ketika teman-teman sudah ikut DM1-nya nanti ataupun ILT-nya kami nanti, akan ada tahap selanjutnya. Dan tahap selanjutnya itu menentukan arah kalian kemana selama menjadi mahasiswa. Mungkin seperti itu Kak Ayu ya. Oke, baik Kak, terima kasih. Oke teman-teman, gimana nih perasaannya sampai sekarang? Sudah menemukan nih sesuai tema kita bahwa kami itu mahasiswa asyik loh. Ternyata kami itu bisa diajak sharing loh. Ternyata anak-anak kami itu punya goals yang sangat baik gitu. Oke, mungkin masih kita lanjut mengenai kita masuk ke dalam kami itu sendiri ya. Kita ingin tahu gimana sih bedanya kami dengan organisasi lain, atau jangan membandingkan lah. Mungkin kita lihat kami itu sendiri gimana sih Kak? Gimana sih ciri khasnya kami itu? Apakah kami itu mengutamakan banget namanya solidaritas, atau cara merangkulnya gimana sih Kak? Mungkin dari Kak Afni dulu. Iya, khas dari kami itu sendiri ya. Mungkin saya tidak bakal membandingkan antara kami dan organisasi lain secara spesifik ya teman-teman, karena itu bukan hak saya kayak gitu. Tapi saya berhak untuk bagaimana untuk nge-frame kami sesuai pandangannya saya kayak gitu. Selama saya berkami, jujur saya berkami, gabung di kami itu semester 5 Kak. Jadi benar-benar udah tua ya, lumayan mahasiswa tua di ini di kampus. Kemudian baru gabung kami, bukan karena baru tahu kami ya, enggak, saya tahu kami bahkan dari SMA Kak. Tapi saya tipe orang yang kayak apa ya, sebelum masuk berkecimpung di satu organisasi itu saya harus riset dulu Kak, riset dulu. Misalnya ini sesuai enggak dengan culture-nya saya, ini sesuai enggak dengan kepribadiannya saya kayak gitu kan. Nah, yang mana yang lebih tepat untuk saya, kayak untuk berkembang, untuk kayak enjoy kayak gitu kan. Nah, alhamdulillah panjang cerita ternyata saya baru menemukan, baru menyadari bahwa sedari saya sebelum SMA kemudian masuk SMA, ternyata yang berperan penting dalam diriku adalah kami kayak gitu kan. Ternyata tanpa sadarnya saya, ketika saya masuk, saya dari Luhut Timur ya, saya nggak naik ke Makassar Kak, nggak ada keluarga sama sekali, tiba-tiba dihubungi sama kenal sekali doang kalau mau di event di Luhut Timur, langsung bilang Afni lulus di Makassar ya kayak gitu. Langsung iya Kak, di Unhas pertanian kayak gitu. Oh iya, punya teman nggak di situ? Nggak ada Kak. Oh nanti ada kakak ini yang bakalan temani. Orang yang sebelumnya saya nggak kenal, tapi dengan baik hati kayak ajak aku mencari kurs, kalian registrasi dan lain sebagainya. Tapi anehnya nih Kak, saya tahu beliau itu latar belakangnya dari mana itu setelah saya gabung di kami. Ternyata beliau adalah orang-orang kami Kak, tanpa sepengetahuannya Afni loh kayak gitu. Jadi dan saya lebih tertarik dengan kami ketika saya waktu ikut DM1 itu masih ragu Kak, ada keraguan dikit. Tapi kemudian setelah ikut DM1 coba untuk menyelami bagaimana kami itu sendiri, kemudian coba menyelami filosofi kami itu, salah satunya adalah yang saya dapatkan bahwa ukhuwah adalah salah satu persaudaraan, mengapa persaudaraan dari kami itu sendiri. Dan di situ aku bilang kayak ini yang bakalan bikin aku seorang Afni bakalan tetap di kami. Dan selain itu yang membedakan kemudian bikin Afni tertarik adalah Afni tertarik dengan hal-hal yang kritis Kak. Misalnya belajar tentang filosofi, belajar bagaimana dalam ilmu-ilmu yang lain, agama, kemudian sosial dan lain sebagainya. Dan di kami itu saya dapat nanti setelah DM itu ada namanya MK1 kan Kak. Nah saya dapat di situ mulai pelajaran filsafat dan lain sebagainya, mulai dari entrepreneur dibahas di situ, media dan sebagainya. Dan itu yang bikin Afni tertarik dan Afni kayak
goals yang menurut aku nih kayak big goals kayak gitu. Oke, Kak. Mungkin dari kami, mungkin teman-teman kami yang lain juga kurang lebih seperti itu sih, bagaimana kemudian dia mendapatkan jati dirinya di dalam kami gitu. Terus yang saya ingin tanyakan kepada Kak Faisal ini mengenai momen yang paling berharga di kami itu apa sih, Kak? Yang paling berharga kayak mau diulang gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit gitu. Oke ya. Kalau berbicara momen itu biasa saya selalu tertawa ya. Artinya kenapa saya tertawa? Bukan berarti momen yang jelek ya selalu ada. Ini bukti bahwa serunya di kami sebenarnya. Kalau saya bilang momen, tapi berbicara dulu ya organisasi. Saya juga tidak mau membandingkan organisasi satu dengan organisasi yang lain. Kami bukanlah bukan satu-satunya organisasi yang terbaik, tapi merupakan salah satu organisasi yang saya rekomendasikan ketika teman-teman mau bertumbuh ataupun menambah wawasan, baik orang bilangnya baik dunia ataupun akhirat, itu silakan gabung di kami. Saya ingat sekali tagline kami yang mungkin teman-teman kami sudah tahu ya, aksi kuat, ibadah taat, prestasi hebat. Itu sebenarnya visi sebenarnya. Selain aksi kita kuat ya, membela rakyat-rakyat yang sebenarnya tertindas oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sinkron dengan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ibadah pasti kita ditekankan di situ ya, ibadah khususnya sholat wajibnya kita. Dan kemudian yang ketiga adalah prestasi. Jadi kita ini supaya dipandang punya personal branding, setiap anak kami memang dituntut untuk punya prestasi sebenarnya. Tapi prestasi yang saya sebut yang kayak tadi ya, artinya prestasi secara individu, kalian mampu bisa dapat goals-goalsnya teman-teman yang sudah diplanningkan. Kemudian momen, sebenarnya banyak momen sebenarnya yang saya menceritakan. Cuman kalau momen seperti itu lebih ke internal ya, ada hal-hal yang menurut saya tidak baik kalau kita ada rekaman seperti ini. Tapi jujur ketika ditanya momen apa yang mau diulang, saya mau mengulang momen DM2 ya. Itu DM2 adalah tingkatan di atas setelah ILT ini. Jadi setelah kita ikut ILT, ini ya ILT, ada tingkatan atasnya lagi. Bukan berarti tingkatan atas kayak lebih sulit atau apa ya, tidak. Itu yang dibilang ukhuwahnya ya, kebersamaannya, kekeluarganya itu betul-betul didapat. Di sini saya baru paham kenapa sahabat Nabi itu begitu care dengan Nabi Muhammad, padahal tidak sedara. Nabi Muhammad datang dengan membawa ajaran Islam ya, tapi tiba-tiba ini para sahabat mengagumi ataupun mempercayai langsung gitu apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Itu yang saya dapat kayaknya di DM2 versinya untuk zaman sekarang ya. Artinya kenapa kita ini seperti saudara yang mungkin hilang ya, ditukar sama orang tua atau apa segala macam, baru ketemu di lokasi tersebut itu erat gitu. Bahasa gaulnya kayak begini, kalau kau terluka saya juga terluka gitu. Jadi seperti itu ya. Itu salah satu momen yang sampai sekarang ketika kami reuni anak-anak DM2. Jadi DM2 saya waktu itu di Luhur Timur ya, tepatnya di Lurah ya, di Palopo tepatnya waktu itu. Di Palopo, itu perdana saya ke Palopo cuma gara-gara kami ya. Dia bilang gara-gara yang maksudnya penyebabnya kami. Jadi saya terjerumus di jalan yang baik sebenarnya. Jadi memang luar biasa sekali nih. Kalau momen-momennya kami banyak serius. Terlalu apa ya? Lucu gitu. Lucu kalau misalkan kita ceritakan. Lucu dalam artian bukan membicarakan soal aib dan segala macam. Lucu karena kita begitu senang melewati hari-hari bersama anak-anak kami. Jadi yang hebat di kami itu sebenarnya bukan organisasinya ya, tapi orang-orangnya yang begitu care sehingga kita betah berkami gitu. Mungkin seperti itu Kak. Jadi kalau ada juga ya Kak, terakhir kalau mau berbicara soal momen, daripada saya membicarakan momen, saya lebih bagus kalian merasakan momen. Salah satu cara merasakan momen adalah silahkan terjun ke kami, rasakan sendiri kami itu sebenarnya seperti apa, dan ikuti jenjang selanjutnya, yaitu adalah jenjang setelah ILT. Itu ada dibilang DM2, Dorong Marhala 2, itu adalah tingkat lanjutan. Apa yang membuat kita kami itu begitu spesial gitu ya, begitu spesial sampai sekarang. Mungkin seperti itu Kak Ayu ya. Oke, makasih Kak. Dan mungkin jadi pertanyaan terakhir ya teman-teman untuk narasumber kita. Dengan ada
begitu selama dunia perkuliahan ini, selama kita menempuh menjadi mahasiswa ini, karena kan kita tahu bahwa di masa sebelumnya itu kita cuma banyak main gitu pada masa SMA, dan tiba-tiba kita dituntut untuk menjadi orang yang disiplin, menghargai waktu. Kami ingin tahu nih Kak, tips dari kakak-kakak nih, kiat-kiat untuk membagi waktunya mungkin, atau segala macam gitu. Mungkin dari Afni dulu. Iya, kiat-kiat ya untuk bisa membagi waktu, untuk menjadi orang yang disiplin. Kalau dari Afni kan gak ada yang spesial banget ya, tapi satu hal yang Afni pegang kayak gitu supaya bisa kayak disiplin. Misalnya ada kegiatan, coba mindset kan, coba untuk atur pola berpikirnya. Misalnya ketika ada kegiatan, terus kita adalah orang yang pertama ada kegiatan, ada di dalam kegiatan itu, 20 menit, 30 menit ke depan ternyata belum ada orang lagi kayak gitu, sampai sejam kemudian, sakit enggak kayak gitu Kak? Sakit. Nah itu kemudian kita mencoba untuk mendisiplinkan waktu. Jangan biarkan orang terluka merasakan luka yang sama seperti yang kita rasakan Kak. Dan cara untuk memanage waktu nih Kak, memanage waktu, apalagi mungkin Kak Ayu tahu dari CV yang Kak Ayu sudah baca tentang Afni, hampir sudah 20-an ya organisasi yang Afni masuk di selama bermahasiswa, dan itu pun tidak hanya menjadi anggota doang, jadi koordinator dan lain sebagainya kayak gitu. Karena Afni pikir bahwa ketika kita sudah masuk, ya konsekuensinya ada harus total dong kayak gitu. Jangan meninggalkan jejak nama kita yang buruk di mata orang kayak gitu. Jangan sampai ketika kita meninggal nanti bukan sedih Kak, tapi kayak alhamdulillah harus kayak gitu. Nah, jadi kita mencoba maksimal. Jadi kuliah juga ada, organisasi ada, juga pengabdian juga ada. Caranya memanage adalah ketika kuliah jam 8 pagi sampai misalnya jam 5 adalah waktunya kuliah, it's okay. Di situ aku betul-betul gempur untuk fokus belajar, menjadi orang yang tidak hanya duduk di bangku ber-AC doang Kak, kayak gitu, tapi aktif juga interaksi dengan dosen-dosennya kayak gitu. Jadi di masa berikutnya selepas kuliah itu waktunya aku organisasi kayak gitu. Setelah organisasi kemudian itu dia dibarengi dengan menyusun konsep untuk bagaimana pengabdian kepada masyarakat gitu. Jadi benar-benar bisa termanage semua organisasi, kontribusi ke masyarakat, kemudian pendidikan yang paling penting juga, karena kita datang ke kampung, datang ke kota orang adalah dalam harapan utama dari orang tua itu adalah untuk menuntaskan pendidikan kayak gitu. Nah, itu Kak, harus kita mampu untuk memprioritaskan juga yang mana menurut kita pada saat itu kita tidak bisa diwakilkan, atau bisa diwakilkan, tapi perannya kita ketika kita hadir di situ akan banyak impact baiknya untuk dirinya kita gitu. Itu yang menjadi prioritas utamanya kita kayak gitu. Kalau aku sendiri. Oke. Menarik ya. Kalau Kak Faisal sendiri gimana sih menanggapi ini? Ya baik ya. Berbicara soal manage waktu ya. Biasa tuh saya kalau ditanyain soal membagi waktu, hal yang pertama saya pikirkan adalah sebelum bahas waktunya ya, adalah tolong kita tidak boleh berprasangka buruk dulu dengan orang. Kenapa saya bilang seperti itu? Kadang kita menjudge orang ketika dia terlambat itu mungkin karena dia pemalas, mungkin karena dia orangnya loading, lelet segala macam. Kadang kita tidak tahu justru orang yang terlambat itu bisa dikategorikan sebagai orang yang paling produktif sehingga waktunya itu dia over. Mungkin seperti itu. Itu yang pertama. Artinya kita tidak boleh seuzon dulu dengan orang. Walaupun kita tidak bisa pungkiri bahwa disiplin itu bagian dari melatih kepemimpinan kita. Ketika ditanya soal membagi waktu, yang terbayang di saya adalah untuk teman-teman yang saat ini sedang mengikuti balance, akan ada materi bagaimana caranya memanage waktu. Itu ada 4. Yang pertama adalah penting mendesak,
Kemudian yang kedua, tidak penting tapi mendesak. Yang ketiga, tidak penting tapi tidak mendesak. Dan yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Hal-hal apa yang seperti itu? Misalnya contoh, penting dan mendesak. Penting dan mendesak, usahakan kalian yang hadir. Jangan pernah mendeklarasikan tugas itu. Jadi misalkan contoh, kalian di PJK, kalian ketua pelaksana. Jadi kalian harus hadir di lokasi itu. Kalau waktunya misalkan jam 19.00, kalian sudah ada di situ 18.30 minimal 18.30. Seperti itu penting dan mendesak. Sekarang apa yang tidak penting tapi mendesak? Nah, tidak penting tapi mendesak itu bisa dideklarasikan. Misalkan contoh saya, karena ada usaha baju nih. Kemudian baju itu sudah datang dan customer lagi butuh-butuhnya. Tapi di sisi lain, saya lagi di luar. Bisa nggak saya deklarasikan? Bisa. Bisa saya amanahkan. Misalkan contoh anggota aku untuk ambil itu. Itu penting. Menurutku tidak penting, tapi mendesak pada saat itu. Dan memang harus diselesaikan. Kemudian yang ketiga, penting tapi tidak mendesak. Misalkan contoh, kuliah penting dan ya penting dong. Tapi pada saat itu kuliah diundur. Jadi tidak terlalu mendesak. Apakah kita langsung stay di sana atau kita kerjakan hal yang lain dulu? Menurut saya kerjakan hal yang lain dulu. Karena konsekuensinya beda. Ketika ada kata penting, itu mau mendesak tidak mendesak harus prioritas. Kemudian yang terakhir, tidak penting dan tidak mendesak. Apa itu? Misalkan contoh, halnya yang bersifat pribadi ya. Misalkan apa ya? Pergi nonton ke bioskop, main game online, yang kepentingannya hanya untuk kita. Itu tidak penting dan tidak mendesak. Tapi menurut kalian itu penting tidak? Menurut saya penting sih, tapi tidak penting-penting amat gitu. Karena kita dibalik kesibukan yang banyak, kita juga perlu yang namanya healing ya. Tapi lucu anak-anak sekarang. Lucu anak-anak sekarang. Adalah kok saya capek kerja tugas, butuh healing. Iya, kerjanya cuma sehari, healingnya 3 hari, 4 hari. Ya, healing tiba-tiba hilang. Gitu ya. Banyak sekarang. Jadi tolong untuk teman-teman, kami tidak akan mengajarkan kalian seperti itu. Ketika kalian sudah masuk di kami, konsekuensi, saya cuma bilang kami itu asik terus tidak. Kalian akan dilatih bagaimana konsekuensinya adalah meminimalis yang namanya nafsu. Nafsu itu apa? Yang itu hal-hal tidak penting dan tidak mendesak. Jadi yang sifatnya pribadi, yang sifatnya kepentingan pribadi itu kita akan kurangi. Artinya kepentingan minimal yang berpengaruh ke teman-teman kita, lingkungan kita, mungkin seperti itu. Dan menurut kita jauh lebih menarik. Kalian tidak akan pernah tahu bagaimana kepuasan hati ketika kita suka ngobrol dengan orang, membantu orang. Itu akan lebih nikmat dibandingkan kalian hanya memuaskan diri kalian. Ujung-ujungnya kalau hanya memuaskan diri kalian, pasti endingnya stres. Kalian terlalu banyak menghabiskan dengan diri kalian, ujung-ujungnya adalah pasti stres. Seperti itu nih. Jadi kita diajarkan bagaimana hablum minallahnya jalan, hablum minannasnya itu juga tetap jalan juga gitu. Memang kita adalah makhluk sosial ya. Tidak ada orang mati mengubur dirinya sendiri. Jadi ketika kita tidak punya dampak ke lingkungan kita sekitar, kita tidak akan kita tidak akan mendapatkan perhatian lebih ke masyarakat juga. Dan insya Allah di ILT nanti kita akan bahas bagaimana caranya memanage waktu kita gitu teman-teman ya. Mungkin seperti itu Kak Ayu. Oke, Masya Allah teman-teman yang ada di dalam Rumsum ini. Dari tadi sepanjang kita materi ada banyak sekali informasi, ilmu, tips yang kita dapatkan gitu dari dua narasumber kita. Oke teman-teman, mungkin pertanyaan dari saya atau diskusi dari kami itu kita cukupkan, dan selanjutnya kita ingin nih yang ada di dalam Rumsum ini yang berpartisipasi dalam atau ikut nih bertanya gitu mengenai keresahannya atau ada unek-uneknya gitu, mau masuk kami tapi ada halangan ini, ada halangan itu. Mungkin bisa diceritakan gitu teman-teman, biar kita itu sebelum kalian masuk kami atau sebelum kalian ILT gitu, kita bisa memberikan persiapan gitu, persiapan mungkin mental lah. Mungkin dari teman-teman yang ada di dalam Rumsum ini bisa bertanya gitu, mau speak up langsung atau bisa di chat room juga. Kan persilakan. Atau mungkin ya lebih efektif
Fakultas apa Kak? Oh, fakultas MIPA ya. Oke baik, narasumber kita udah paham nih apa yang dipertanyakan atau butuh saya ulang dulu? Udah. Oke, mungkin dari siapa dulu nih? Kak Faisal? Oke baik, persilakan. Baik, siapa tadi namanya? Aldi Tri. Oh, Aldi Tri ya. Jadi MIPA ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya di UNAS itu kan ada 3 sih sebenarnya. Sastra, Sosum dengan Saintek. Untuk Aldi Tri kita sama-sama satu rumpun Saintek. Kalian belajar biologi, kimia dan fisika dasar ya, dan tidak terlepas dari namanya yang laporan. Ya saya sepakat ketika organisasi tidak menuntut kita untuk hal seperti itu. Tapi ketika kita ingin jadi seorang masterpiece, ya masterpiece artinya ahli dalam suatu bidang, akan ada namanya komposisi. Akademik misalnya contoh komposisi. Kan saya kemarin itu orangnya, apalagi istilahnya selain akademik, selain kuliah saya juga ada usaha juga. Jadi komposisi saya melakukan bukan 50-50. Ketika kita komposisinya setara, saya yakin kita tidak akan menjadi apapun. Kita tidak akan dikenal orang yang menjadi apapun. Tapi ketika orientasi kita memang mau jalan dua-dua, ya bisa pakai metode seperti itu. Tapi pertanyaannya, ketika Alitri terjun dalam suatu bidang apapun, Alitri ingin dikenal sebagai apa gitu. Saya jujur, saya ingin dikenal sebagai seorang pelaku wirausaha, bukan sebagai akademisi. Maka dari itu komposisinya adalah 60-40. Ketika prioritas saya usaha membahas tentang klien apa segala macam, ya pasti otomatis saya prioritaskan usaha saya, tapi tanpa meninggalkan akademik. Artinya tinggal kita bagaimana cara kita membagi waktu. Itu yang saya sebut yang tadi 4 prioritas ya. Artinya yang penting mendesak seperti itu. Jadi kita komposisikan juga. Dan untuk Alitri yang sudah ikut ya masalahnya untuk ikut kegiatan ini A, B, C, D dan segala macam. Jujur selama saya ikuti kami, saya belum mendapatkan kasus yang seperti itu. Artinya bilang harus kau ikut ini, tinggalkan ini. Tidak ada ya. Saya sudah jelaskan bahwa kita punya tagline, aksi kuat, ibadah taat, prestasi hebat. Prestasi yang mungkin yang nama Alitri adalah bagaimana caranya akademikku lancar, itu goalsnya. Maka dari itu ya prioritaskan itu. Kami tidak pernah menuntut dia harus diprioritaskan pertama, tidak. Karena sebaik-baiknya organisasi adalah yang bermanfaat bagi anggotanya. Itu sebaik-baiknya organisasi ya, yang bermanfaat bagi anggotanya. Ketika organisasi itu kita sudah rasa tidak bermanfaat, sama aja dengan Alitri. Saya sampaikan, ketika Alitri merasa kami sudah tidak bermanfaat bagi Alitri, silakan. Kami tidak pernah punya paksaan apapun. Jujur kami tidak pernah punya paksaan apapun. Saya bukan berarti membandingkan dengan organisasi yang sana ya. Tapi sampai saat ini kenapa saya bertahan? IPK saya juga tidak buruk-buruk amat ya, masih 3 kok. 3. Masih jadi mahasiswa berprestasi ya kan? Kemarin alhamdulillah dapat prestasinya sebagai mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan tahun 2020 lalu. Ditambah usaha jalan juga. Jangan bilang saya punya privilege ya. Privilege mungkin itu kan anak orang kaya apa enggak ya. Jadi saya anak pertama, orang tua saya, ayah saya itu buruh tani ya. Ya kalau tahu namanya buruh berarti nggak ada sawahnya ya. Seperti itu. Jadi saya tidak mau terbengkalai dengan latar belakang seperti itu. Itu kan orang tua saya. Ya jangan samakan saya dengan saya. Jadi saya lain dengan orang tua seperti itu, bukan berarti saya harus membuat anak saya juga layak seperti itu. Jadi luar biasa kami adalah kita dibagi ceritanya, kita dipetakan. Jadi ada 3 basis sebenarnya di kami. Apakah kita ingin menjadi seorang entrepreneur, profesional atau seorang akademisi? Ada di satu tambah, pendakwah. Ya, dai ya, kalau misalkan teman-teman menjadi dai. Jadi bisa. Jadi misalkan contoh, mau jadi dosen berarti kami akan mengarahkan Alitri menjadi seorang akademisi. Akademisi yang artinya punya orientasi lebih ke ketakwaannya yang ditambahkan apa segala macam. Mungkin seperti itu. Jadi masalah prioritas ataupun merasa tidak, misalkan contoh tadi yang saya bilang, ketika Alitri merasa bahwa kami sudah tidak bermanfaat, saya tidak melarang Alitri untuk meninggalkan kami. Tapi bagi saya, mungkin saran dari saya untuk Alitri, jangan pernah memilih sesuatu kalau kita belum berproses di dalamnya. Rasakan dulu kami selama 1 tahun lah. Kalau selama 1 tahun itu kami tidak memberikan apapun untuk Alitri, silahkan tinggalkan.
kami tidak pernah menuntut apapun. Dan saya percaya selama 1 tahun itu saya berani menggas bahwa Alitri kalau masih berproses di kami, mungkin Alitri akan mengatakan bahwa saya yang butuh kami. Mungkin seperti itu ya untuk Alitri. Sekian terkait. Oke, baik Kak. Mungkin Kak Agni mau menambahkan? Iya, sedikit saya tambahkan ya. Alitri, oke, tadi ada gap ya antara organisasinya dengan yang ekspektasi dari Alitri ini kayak gitu. Nah, di kami itu sendiri Alitri setelah ikut ILT nanti, setelah ikut ILT itu akan dibagikan mentor-mentor masing-masing kayak gitu. Akan dibagikan kata lain dari mentor itu adalah prodi kayak gitu. Prodi itu yang bakalan tahu benar Alitri itu kayak bagaimana kayak gitu. Yang harus paham Alitri itu passionnya kemana nih, apa ya, kayak planningnya ke depannya itu mau kemana. Misalnya akademisi seperti yang dikatakan tadi Kak Faisal, entrepreneur, atau menjadi apa ya, profesional yang langsung sesuai, misalnya saya pertanian, misalnya saya mau terjun langsung di dunia pekerjaan yang sesuai dengan profesinya saya kayak gitu. Atau Alitri pun mau begitu kayak gitu tuh, atau misalnya mau terjun ke dunia politik juga kayak gitu, misalnya terserah dari Alitrinya kayak gitu. Nanti mentornya atau dalam hal ini prodinya akan membantu untuk menggiring Alitri untuk sukses dalam hal apa yang Alitri mau tadi kayak gitu. Misalnya Agni pengen banget jadi profesional kayak gitu. Alhamdulillah sejauh ini aku pengen di profesi sampai sejauh ini. Selama Agni bertani, alhamdulillah sudah banyak yang tawari Agni kayak Kak, tawari Agni untuk kemudian pas kuliah ini kesini, dan kemudian bahkan sebelum selesai kemarin, sebelum ujian tutup udah dikirim untuk ke situ kayak gitu. Bahkan tadi Kak, sepanjang cerita-ceritanya kita ada senior juga yang ajak untuk kuliah dan ini kayak itu yang aku bilang, kami tidak bakal membatasi Alitri dengan mimpi-mimpi Alitri, bahkan akan dimudahkan untuk kesana selama Alitri mau untuk dibina kayak gitu. Dan goals lainnya dari selain mimpinya Alitri, plan-plannya Alitri itu yang akan digiring untuk menjadi sukses sesuai maunya Alitri juga. Selama Alitri mau berproses dan berjuang juga dan bangunnya kayak gimana, ada goals lainnya kan. Kita ada ibadah taatnya, selain prestasi hebat ada ibadah taat kayak gitu. Aksi dalam hal ini adalah aksi nyata yang kita lakukan, aksi nyata dalam bentuk aksinya kita, aksi konkretnya kita untuk mewujudkan mimpinya kita bagaimana, aksi nyatanya kita dalam beribadah kayak gimana. Ketiga hal itu harus terwujud dalam kader kami kayak gitu. Aksi kuat, ibadah taat, prestasi hebat gitu Alitri. Jadi jangan sungkan kayak gitu. Kalau misalnya pun Alitri nanti ketika gabung di kami kemudian ada yang mencoba untuk mematahkan mimpi Alitri, silahkan sampaikan. Di sini di ruang di kami ini adalah ruang kritis ya. Kita menerima semua pendapat, pun misalnya itu salah, ayo kita sama-sama tuntaskan, karena kebatilan adalah musuh abadi kami kayak gitu. Kayak gimana Kak? Ya kan? Benar banget Kak. Oke, Masya Allah. Gimana nih untuk Kak Alitri? Apakah mungkin melihat ada yang ditambahkan lagi? Oh, sudah terjawab. Iya. Oke, semoga dan kami tunggu Alitri
circle ya. Menurutnya dalam organisasi butuh nggak yang namanya circle? Menurut saya butuh ya. Ketika kita ada bilang sekat atau segala macam, yang membuat sekat adalah perasaan kita. Ih, saya sekat, saya tidak dipanggil-panggil. Bukan tidak dipanggil sebenarnya, kita lagi tidak mendekat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penting nggak ada circle dalam sebuah organisasi? Penting. Ingat, tidak semua dalam organisasi itu adalah hal istimewa. Tidak semua teman di organisasi itu adalah hal yang membuat kita nyaman. Karena di organisasi yang bikin kita bertahan adalah karena adanya orang ataupun suatu individu ataupun suatu kelompok yang membuat kita betah di dalam. Apakah semua organisasi baik? Tergantung orang-orang di dalam. Pertanyaannya, orang di dalam itu satu visi enggak? Belum tentu. Mungkin dia masuk di kami punya visi yang lain. Misalkan contoh, saya basisnya entrepreneur. Kira-kira ketika saya berbaur dengan entrepreneur saja, betah enggak? Mungkin bisa saja betah. Tapi di sisi lain saya juga butuh orang-orang profesional. Artinya tergantung bagaimana dalam cara kita itu melihat hal-hal yang seperti itu. Bertanya lagi di kami apakah ada hal-hal yang sekat seperti itu? Organisasi atau apa ya? Menurut saya rasa ada yang seperti itu. Ada dalam artian mungkin dalam satu individu dengan individu lain punya teman cerita masing-masing. Karena tidak semua orang menceritakan masalahnya di setiap orang di organisasi itu. Dan menurutku itu hal yang wajar deh. Cuma yang masalah adalah ketika dalam organisasi itu ada sekat, dan sekat itu membahas tentang kejelekan orang lain di belakangnya gitu. Itu tolong jangan diikuti ya yang seperti itu. Dan untuk teman-teman seperti Fahmi, ketika masuk di kami akan diajarkan seperti itu. Karena cara mendakwah Rasulullah bukan yang langsung universal. Itu pasti ada circle juga. Mereka membangun circle dari circle 1, circle 2, circle 3, dari Bani A, Bani B, sehingga dari Mekah ke Madinah. Itu tidak langsung, bukan pakai toa ya, bukan pakai mic yang bukan berarti di masjid itu tidak ada ya. Kita mungkin bisa berteriak-teriak mendakwah. Tapi kenapa sih sistem pendakwahnya Rasulullah itu pendekatannya itu person to person gitu, dari orang ke orang. Artinya kan ada circle. Tapi bukan membuat kita adanya sekat. Kita yang berprasangka bahwa itu adalah sekat. Tidak sebenarnya. Coba kita mendekat. Saya yakin dia akan terima kita gitu. Tergantung organisasinya yang mana ya. Dan bagi saya, kalau kita di kami tidak ada yang seperti itu. Mungkin lebih mengarah ke kepentingan pribadi. Kita merasa kita dijauhi bukan berarti kita tidak diperdulikan ya. Mungkin dia ada hal yang dimana dia tidak menceritakan di kita dan itu sifatnya rahasia gitu. Rahasia dalam artian pribadinya gitu. Jadi jangan kita merasa bahwa ada sekat segala macam, tidak ya. Dan saya berani menjelaskan bahwa kami itu terbuka di orangnya. Tapi dalam hal tanda kutip, hal-hal yang memang perlu diceritakan, silakan ceritakan ke orang yang bisa diajak kenalan gitu. Dan salah satu circle yang paling nyata di kami adalah murabbi dengan mutarabinya. Nah, jadi ya sama lah kayak guru dan muridnya lah. Seperti itu. Itu circle yang paling nyata kelihatan kalau di kami. Dan menurutku fair aja sih kayak begitu. Mungkin kayak begitu ya. Saya kembalikan ke Ayu. Oke, baik Kak. Ini Kak ini ada tambahan atau gimana? Iya, sedikit tambahan ya. Untuk Fahmi, menarik sekali seorang fighter saya bilang, karena sudah ikut DM1 online, tapi mau tetap merasakan DM1 yang offline. Iya, ditunggu sekali Fahmi ya di DM1 UNAS. Nah, perihal circle sejauh AFMI berkami ya relatif pasti ada circle, tapi alhamdulillah di kami ini selama AFMI berkami ya, circle itu bukan circle toxic kayak gitu. Bukan circle toxic untuk circle lainnya kayak gitu. Misalnya saya dengan seperti yang dijelaskan tadi Kak Faisal, dengan teman-teman yang satu murabinya saya kayak gitu, itu pasti secara emosional lebih dekat. Tapi alhamdulillah selama berkami malah circle-nya AFMI jauh lebih luas lagi kayak gitu. Jauh luas cakupannya. AFMI lebih dekat juga dengan teman-teman yang sebelah dari Umi, dengan speakers, dengan teman-teman dari Al-Furqan, kemudian Al-Furqan itu unsur ya, kemudian dari teman-teman di UIN juga, teman-teman yang lain juga dan yang lain sebagainya, bahkan di luar
di Bandung, di Surabaya itu AFNI circle-nya semakin luas kayak gitu. Circle-circle itu pasti ada kayak gitu. Tergantung siapa yang kita temui, kemudian semampu apa kita berbicara dengan baik dengan mereka. Circle itu pasti ada dan niscaya kayak gitu. Tapi alhamdulillah yang seperti saya bilang tadi, circle-nya tidak toksik kayak gitu. Alhamdulillah baik circle-nya. Dan bahkan di balik layar ini sebenarnya ada teman, salah satu teman dari UMI yang datang jauh-jauh ke sini untuk tunggu AFNI selesai kita cerita-cerita ini, kemudian kita ada kegiatan bareng. Ya itu salah satu bentuk circle menurut saya Om ya. Jadi circle dalam pandangan kami itu alhamdulillah bukan berarti akan menjauhi circle lain kayak gitu, enggak. Bahkan kita semakin besar circle-nya kayak gitu. Circle dalam hal ini adalah circle positif, yaitu circle antara murabi dan mutarobi kayak gitu. Bisa dipahami ya, Fahmi? Oke, baik, terima kasih, sangat luar biasa pertanyaannya. Dan kita simpulkan tadi itu dari pertanyaannya Kak Fahmi, ternyata yang harus kita perbaiki itu adalah prasangka kita kepada orang lain gitu. Jangan sampai kita berprasangka buruk terhadap orang lain. Kita nggak bisa bungkam mereka. Yang kita harus perbaiki adalah cara kita berpikir terhadap mereka dan bagaimana kita beradaptasi bersama mereka gitu. Mungkin seperti itu. Dan teman-teman yang lain mungkin masih ada yang mau bertanya. Halo teman-teman, atau mungkin sudah paham Mbak? Oh, siapa nih? Oh, Kak Fahmi lagi. Oke, silakan Kak. Oke, baik Kak. Gimana nih Kak Faisal? Baik ya, langsung saya jawab. Kasus yang seperti itu pernah terjadi ya. Pernah terjadi. Dari ceritanya dia tidak punya komisariat di kampusnya. Kemudian dia bergabung dengan komisariat yang lain. Saya sebut saja salah satu contohnya itu yang terjadi di UMI ya. Di UMI dia mahasiswa Mosoa, tapi dia masuk di komisariat UMI. Kadang ketika kita mau membangun komisariat itu kan kita biasa butuh masa. Kita butuh masa, apalagi kalau UIN. Saya juga kurang dapat info terkininya masalah komisariat UIN. Dan masalah kalau kita bergabung di Unhas. Cara membangun basis di UIN adalah dengan cara mengajak teman-teman Mas Fahmi untuk ikut DM1 juga, ikut ILT-nya juga. Jadi anak-anak UIN ikut ILT-nya kampus lain lah, komisariat yang lain. Ketika sudah terbentuk masa di situ, baru kita bangun lagi UIN. Hebatnya di sini kita ketika membangun komisariat kita tidak sendiri. Ada Kamda, ada Kamwil, kami wilayah itu kan dibantu basisnya. Dan teman-teman komisariat akan support itu. Begitu hal yang dilakukan dulu pada saat Unhas ya, awal-awal Unhas, awal-awal Stikes, UMI dan lain sebagainya. Ketika kita sudah kehilangan circle kami di UIN, kita harus bergabung dengan circle yang masih ada sampai saat ini. Misalnya contoh yang ada di Unhas ya. Tergantung sebenarnya, kalau saya opsi yang mobilisasinya dekat dengan kita. Kalau misalkan yang lebih dekat UMI, silakan gabung di UMI. Kalau misalkan dekat dengan Unhas, silakan dengan Unhas. Tapi kalau misalkan jarak tidak membatasi keinginan kita untuk berkami, ya silakan gabung di Unhas. Itu tidak ada masalah dari kami. Cuman kami bagaimananya memudahkan teman-teman. Itu lihat ya, kami itu selalu memudahkan kalau memang terkendala jarak, ya silakan yang dekat-dekat yang dilalui. UNM juga ada, UMI ada, yang misalnya yang paling dekat ya. Kalau memang mau di Unhas, silakan, kami tidak ada masalah. Kalau memang ternyata jarak bukanlah suatu problem yang bagaimana ya. Mungkin seperti itu Mas Fahmi. Jadi
Kalau mau gabung di Unhas Pintu silakan. selalu terbuka. Kami selalu terbuka. Ketika kalian bertanya apa bedanya kami Unhas Umi dan lain, tenang, kita satu kurikulum, tidak ada yang beda. Jadi untuk Mas Fahmi silakan. Intinya begini saja deh. Kami tunggu Mas Fahmi di Iya, oke. ILT nanti ya. Silakan gabung, pastikan Mas Fahmi wujudnya itu ada di ILT. Mungkin seperti itu ya. Oke, baik Kak. Gimana nih Kak Fahmi dengan jawaban Kakak? Jelas nggak? Oke, baik. Artinya tadi itu kita menyelam sambil minum air. Artinya kita keluar dari universitas kita dan kembali kita bisa membangun di universitas kita sendiri gitu. Itu maksudnya. Kita ambil kesempatan di tempat lain, kita bangunnya di universitas kita. Nanti kalau masanya sudah terkumpul, kalau kaminya sudah ditahu gitu. Oke, mungkin karena kita akan dirangkaikan dengan technical meeting juga, jadi saya kira talk show kita malam hari ini mungkin kita sampai cukupkan di sini, dan saya harap yang ada di dalam room Zoom ini kita bisa ketemu pada saat ILT nanti ya, tanggal 2 sampai 4 nanti. Kami sangat berharap kalian datang gitu, merasakan sendiri gimana sih kita bertemu, kemudian membicarakan goals kita gitu, menyusun visi misi kita selama dunia perkuliahan gitu. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan terakhir kami menyimpulkan dari isi talk show kita pada malam hari ini. Kita membahas tadi mengenai prestasi dan mengenai organisasi, di mana kedua ini kita harus punya balance gitu. Kalau kata orang di sana, saya pernah nonton podcastnya, dia bilang prestasi itu atau akademik itu seperti kaki kanan, kemudian organisasi itu seperti kaki kiri, di mana keduanya apabila tidak berjalan maka dia akan pincang. Jadi kita itu harus punya balance di antara keduanya supaya bisa melangkah maju. Jadi salah gitu orang-orang di luar sana menyimpulkan bahwa kita harus membandingkan antara prestasi dengan organisasi. Yang harus kita tanamkan adalah bagaimana kemudian prestasi dan organisasi ini kita sandingkan, bukan bandingkan. Bandingkan kan antara 3-1, kalau disandingkan itu dia balance, dia sama, artinya dia bisa melangkah maju dan tidak pincang.